Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Radio Story. Masih bersama dengan saya Mas Alam. Untuk kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita yang berjudul Memuja Siluman Ular. Cerita ini ditulis oleh akun Facebook bernama Umi Aslaja. Bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang akan saya sertakan di kolom deskripsi. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita dari channel ini. Dan seperti apa ceritanya, mari kita dengarkan. Malam itu gerimis turun tipis. Seperti biasa, Utari yang adalah seorang biduan kampung selalu diundang ke sebuah acara hajatan yang diadakan oleh warga. Seperti biasa pula, Mang Juki yang adalah tetangga Utari, seorang tukang ojek, selalu setia mengantarkan Utari kemanapun. Tidak seperti biasanya, ibunya Utari merasa begitu cemas. "Juki, titip Utari ya, jangan sampai dia kenapa-napa," pesan ibunya Utari berulang kali. "Iya mak, tenang aja, Utari aman bersama saya kok," seru Juki dari atas motor yang sudah ia nyalakan. Utari menatap ibunya sesaat, lalu berpamitan dengan mencium tangan sang ibu. Sejak sang ayah sakit terkena penyakit TBC akut, sang ayah tidak lagi mampu bekerja berat. Utari adalah anak paling tua di antara tiga lainnya. Jadi Utari berinisiatif untuk menggantikan sosok ayah mencari uang membantu ibunya. Karena Utari memiliki suara yang bagus, ia pun memilih menjadi biduan panggilan. Meskipun tahu segala risiko yang akan ia hadapi, tapi demi keluarga tetap makan. Utari menjalani dengan ikhlas hati. Motor Mang Juki yang sudah cukup tua dan seringkali keluar masuk bengkel tiba-tiba ngadat di tengah jalan. Ya, kenapa ini ya? Mati neng," ujar Mang Juki merasa bingung dan kesal. "Kenapa motornya Mang?" tanya Utari setelah turun dari boncengan. "Aduh, nggak tahu neng, ngadat kok gak kira-kira. Di tengah jalan gini mana sepi lagi," ujar Mang Juki sembari memeriksa motornya, mencoba mencari tahu apa penyebab kerusakan itu motor. Utari celingukan. Ia baru menyadari jika mereka berada di tempat yang sangat sepi. Lama Mang Juki mencoba motornya, tapi tetap tidak bisa. Tiba-tiba tampak sinar terang dari arah belakang mereka. Melihat sorot lampu yang sangat terang, mereka yakin jika itu adalah sebuah mobil. Benar saja, sebuah mobil kijang tampak mendekat, dan mobil itu berhenti tak jauh di depan mereka. Salah seorang melongok dari kaca mobilnya yang terbuka. "Kenapa motornya Mang?" seru sebuah suara. Mang Juki segera menyaut. "Gak tahu Den, tiba-tiba mogok," jawab Mang Juki. Lelaki itu keluar dari mobil. "Wah, itu harus dibawa ke bengkel Mang," kata pria yang tampak perlente ciri khas anak kota. "Ya, di mana ada bengkel di sini Den? Gak ada," keluh Mang Juki. "Di belakang tadi ada Mang, sepertinya masih buka," kata pria itu seraya melirik pada Utari. "Masa sih Den?" Mang Juki mengingat-ingat, perasaan tidak ada bengkel tadi yang terlewati. "Ada Mang, cuma lumayan jauh, tadi saya sempat berhenti beli air minum," kata pria itu yang mungkin usianya baru 25 tahun. "Duh, gimana ya? Neng Utari gimana nih?" Mang Juki merasa bingung. "Oh, ini Utari yang... Aden kenal sama Neng Utari?" tanya Mang Juki dengan senang. Lelaki itu tersenyum. "Ini kami mau ke kampung sebelah, kebetulan Neng Utari mau manggung di sana," kata Mang Juki. Lelaki itu tersenyum. "Gimana kalau Utari ikut saya saja? Kebetulan saya juga mau ke kampung sebelah juga," kata lelaki itu. Mang Juki menatap Utari yang tambah ragu. "Kalau nunggu Mamang pasti lama neng, bisa terlambat nanti. Sebaiknya ikut Aden ini saja. Gak apa-apa kan Den?" tutur Mang Juki. "Oh, ya gak apa-apa," serunya cepat. "Nanti pulangnya Mamang jemput kalau sepeda motor Mamang sudah bisa hidup." Utari menatap ragu. Dengan terpaksa ia pun ikut dengan pria itu yang katanya mau ke kampung sebelah juga. Masih merasa ragu ketika masuk ke dalam mobil.
Pintu segera ditutup. Mobil pun melaju kencang. Utari merasa tidak nyaman karena ternyata di kursi belakang ada 3 orang pria lain. "Kenapa di Utari? Takut?" tanya pria di sebelahnya. Utari terdiam. "Jangan takut, kita tahu baik-baik kok," ucapnya. Namun Utari merasa tidak yakin dengan ucapan lelaki itu. Gadis 18 tahun itu merasa ada sesuatu yang akan terjadi pada dirinya. Dan ternyata setelah sekian lama, kampung yang dimaksud tidak juga ketemu. Namun mobil terus menerobos malam yang kian gelap. Jalan semakin naik membuat Utari menatap dari jendela sebelahnya. Namun hanya gelap dan semak belukar yang terlihat sepintas oleh cahaya lampu mobil. Utari semakin gelisah ketika mobil semakin jauh dan jauh. "Mas, kita kemana? Kok lama sekali?" tanya Utari memberanikan diri untuk bertanya. "Sabar, sebentar lagi kok. Tidur saja kalau bosan," kata pria tersebut. Utari mana bisa tidur dalam keadaan gelisah. Namun karena begitu lama perjalanan itu membuat Utari mengantuk. Ia pun tertidur entah sampai berapa lama. Ketika seseorang membopong tubuhnya untuk dibawa masuk, Utari terbangun dan coba meminta turun. Namun pria itu mengatakan jika Utari tidur saja kalau merasa ngantuk. Seseorang memberinya minum. Utari merasa curiga, dia menggeleng. "Gak apa-apa, ini cuma minum bersoda. Kita istirahat dulu, nanti kita lanjutkan," kata pria yang mengajaknya. Utari meraih kaleng minum di tangan pria itu dan meminumnya sedikit. Ternyata rasanya begitu segar. Utari meneguk lagi malu-malu. Pria itu tersenyum. Sementara yang lain tampak sibuk mengangkut barang dari dalam mobil menuju rumah. Mereka seakan tidak peduli pada Utari. Sikap mereka membuat Utari sedikit merasa lega. Namun tiba-tiba Utari merasa ngantuk berat. Kepalanya pusing dan sudah tidak sadarkan diri. Perlahan Utari membuka matanya, menatap sekeliling terasa asing. Sebuah kamar cukup besar. Utari mencoba untuk bangkit, namun alangkah terkejutnya ia saat menyadari jika dirinya dalam keadaan telanjang bulat. Tidak ada selai benang pun di tubuhnya. Juga merasakan sekujur tubuhnya sakit semua, terutama di selangkangannya. Utari menyadari jika hal buruk telah terjadi pada dirinya. Apalagi saat melihat keempat pemuda itu tampak tengah terlelap di kamar itu juga. Dengan tubuh yang terasa remuk, Utari segera bangkit, meraih bajunya dan memakaikannya dengan asal. Melangkah ke arah pintu yang terbuka lebar. Tiba-tiba, seseorang menyentuh pundaknya. Terasa copot jantung Utari. "Mau kemana adik cantik?" tanya sebuah suara. Utari dengan tubuh gemetar tidak berani menoleh. "Mau pulang, tolong biarkan saya pergi," pintanya dengan sangat. "Kenapa buru-buru? Kita di sini saja dulu ya. Nanti kita kasih uang yang banyak," ucap suara itu yang kini berada di hadapan Utari. "Saya nggak mau, saya mau pulang." Utari menangis terseduh. Pria itu menarik tangannya dan mendorongnya ke tempat tidur. Utari mencoba memberontak untuk melepaskan diri, namun tenaga pemuda itu jauh lebih kuat. Utari hanya bisa menangis pilu, tidak sanggup lagi untuk melawan dan akhirnya membiarkan pemuda itu menjamahnya dengan penuh nafsu. Setelah yang satu mencapai klimaks, yang lain segera mengganti posisinya. Tubuh Utari dibolak-balik. Rasanya tidak terkira. Bagi seorang gadis perawan, harus menerima keganasan juga keberingasan keempat pemuda itu. Karena tidak sanggup menahan sakit, Utari kembali pingsan. Saat tersadar, ia merasa tubuhnya tengah digotong oleh 2 orang. Tidak sanggup meskipun hanya untuk membuka matanya. Hari tambah mulai terang. Utari tidak tahu dirinya akan dibawa kemana. Mungkin jurang. Kedua pemuda yang menggotong Utari membuat aba-aba, lalu tubuh Utari melayang ke dasar jurang. Utari tidak tahu lagi. Tubuhnya melayang dan jatuh menimpa bebatuan. Semua terasa begitu sakit. Namun Utari tidak juga segera mati. Ia masih bernafas dengan mata yang terbuka sedikit. Darah mengalir dari kepalanya hingga membasahi wajahnya yang terkulai ke bawah. Sementara tubuhnya tersangkut di atas. Darah dan air mata menetes tiada henti. Ia mengharap segera mati. Entah berapa lama posisinya demikian. Dengan sisa tenaga ia coba untuk bangkit.
Namun karena tubuhnya bergetar, ia pun kembali melayang jatuh dan kali ini ke dalam air. Seketika sekujur tubuh terasa begitu perih. Tidak bisa lagi digambarkan betapa pedihnya. Hanya tangis kepedihan dalam hati, serta rasa sesal begitu dalam. Ia ingat kepada kedua orang tuanya juga kedua adiknya. Utari merayap-meraih ujung bebatuan dan kemudian tidak ingat apa-apa lagi. Kembali Utari tersadar, namun kali ini ia merasa sangat heran karena sekujur tubuhnya tidak merasa sakit. Ia berpikir bahwa dirinya telah mati. Namun tiba-tiba datang dua orang wanita cantik berpakaian indah. "Kau sudah sadar manusia, selamat datang di alam kami," ucap dua wanita cantik itu. Utari melongo. "Aku di mana? Kalian siapa?" tanya Utari sembari menatap sekeliling. "Kamu berada di kerajaan alam kami, kerajaan siluman ular." Utari tersentak. Tiba-tiba seseorang wanita datang mendekat, tidak berjalan tapi melayang. Wanita yang sangat cantik, berpakaian layaknya seorang ratu. "Beri hormat kepada Kanjeng Ratu," ucap dua wanita tersebut sembari memberikan contoh membungkuk badannya. Utari kembali melongo, tidak paham. "Kau?" Salah satu hendak marah, tapi wanita yang disebut Kanjeng Ratu mengangkat tangannya. "Tidak apa-apa, dia tamu di sini," ucap sang ratu bijaksana. Dua wanita itu bergerak mundur. "Bagaimana keadaanmu sekarang? Apa lebih baik?" tanya ratu begitu lembut menatap Utari penuh kasih. Iya, aku sekarang lebih baik. Terima kasih, pasti kau yang telah menolongku." Ratu tersenyum. "Pelayanku menemukanmu dalam keadaan payah di tepi pantai, daerah larangan. Sedang apa kau di sana?" tanya ratu. Utari mengingat apa yang terjadi. Ia ceritakan semua pada ratu. Ratu mendekat dan mengusap kepalanya. "Aku bisa membantumu dengan kekuatanku, tapi dengan satu syarat," ucap ratu tegas. Utari yang sudah dipenuhi oleh rasa dendam akan memenuhi apapun syaratnya, asal keempat pemuda itu mati. Namun menurut ratu kematian mereka itu terlalu mudah. Ratu memberikan rencana pada Utari. Dengan satu syarat, Utari harus menjadi anak buahnya ratu dan mengakui pemujian kepada ratu ular tersebut. Tanpa pikir panjang, Utari langsung menyanggupi. Maka sejak saat itu Utari menjadi anak buahnya ratu. Pertama yang harus dilakukan oleh Utari adalah menelan seekor babi hutan yang sangat besar. Utari merasa ragu menatap babi yang begitu besar. Tidak mungkin baginya melakukan itu. Ratu tersenyum, mengerti dengan pikiran Utari. Ratu berbicara lembut. "Coba saja dulu, katakan kalau kau bisa." Utari menatap babi liar itu dan segera merangkak mendekati si babi yang sedang asik menggali tanah. Hap! Tiba-tiba Utari menelannya bulat-bulat, dan tidak begitu sulit tubuh babi yang cukup besar itu meluncur di tenggorokannya. Seketika itu Utari berubah wujud menjadi seekor ular besar. Namun Utari tidak menyadari itu. Ia terlihat sangat bahagia telah berhasil melakukan syarat utama untuk menjadi pengikut ratu. Ratu tersenyum senang dan memberi Utari sebuah mahkota kecil. Utari merasa bahagia berada di tempat tersebut. Sesaat ia lupa dengan dendamnya. Utari merasakan kantuk dan ia pamit untuk tidur. Seekor babi cukup besar mampu membuat ia tidak makan selama 40 hari. Utari tertidur sangat pulas. Keluarga Utari yang merasakan gelisah, terutama ibunya, tiba-tiba mendapat kabar jika Utari menghilang. Mang Juki merasa kebingungan saat nyusul Utari ke tempat hajatan, tapi Utari tidak ada. Bahkan pihak pemilik hajatan merasa kecewa karena Utari tidak jadi datang. Mang Juki menceritakan semuanya apa yang terjadi malam itu. Pemilik hajatan atau tuan rumah merasa bingung karena Utari tidak pernah datang ke tempatnya. Bahkan mobil yang dimaksud oleh Mang Juki juga tuan rumah tidak tahu menahu. Tidak ada undangan orang kota, tegas tuan rumah. Mang Juki kelimpungan mencari Utari dan segera kembali berharap Utari sudah kembali dan sudah berada di rumah. Namun kabar dari Mang Juki membuat geger seisi rumah. "Kemana Utari, Juki?
Siapa yang membawa dia? Tanya ibunya panik. Naluri seorang ibu langsung terhubung pada sesuatu yang buruk telah terjadi pada anaknya. Mang Juki sudah menjelaskan apa yang terjadi malam itu pada montornya. Semua ia jelaskan berulang kali karena Mang Juki juga merasa sayang pada Utari, sudah ia anggap seperti keponakannya sendiri. Dari Utari pula mengalir rezeki meskipun tidak seberapa. Tapi Mang Juki sangat senang saat Utari banyak yang mengundang. Ayahnya tidak bisa berbuat apa-apa. Keadaan mereka yang miskin juga tidak memiliki pamor, hanya berharap belas kasihan dari orang lain. Untuk membantu mencari Utari kemana saja, para pemuda yang merasa simpati terhadap Utari ikut mencari Utari. Meskipun mereka tidak tahu harus mencari kemana karena minim informasi, Utari lenyap di telan bumi. Kampung itu pun geger. Dengan hilangnya Utari, si biduan gadis manis yang ramah dan baik hati itu kini entah di mana. Warga hanya bisa berdoa semoga Utari baik-baik saja. Utari bukan lagi seorang Utari. Kini dalam dirinya telah mengalir darah siluman. Ia telah menjadi sosok yang akan membawa petaka pada orang yang telah membuatnya demikian. Utari, pergilah. Aku membekalimu dengan kesaktian. Kau sekarang adalah dayangku, dan tugasmu adalah berikan aku pengikut melalui tumbalmu. Carilah kesenangan dan juga kepuasan. Jangan pergi lagi merasa sedih atau ketakutan. Kau adalah orang yang beruntung memiliki kekuatan dariku. Berikan padaku tumbal yang banyak sayangku, ucap sang ratu sembari mengusap kepala Utari yang memiliki rambut yang panjang dan halus. Tentu saja, Utari seketika berubah menjadi wanita cantik jelita untuk mencari mangsa manusia yang akan dipersembahkan kepada ratu. Melalui keahlian manusianya, Utari memilih menjadi penyanyi. Dengan begitu akan mudah baginya untuk mendapatkan tumbal sebanyak mungkin. Utari tertawa dalam hati. Ia pun akan membalas dendam pada 4 orang pemuda yang telah menghancurkan hidupnya. Rintik hujan membuat jalan sedikit berkabut. Karena di kiri jalan hanya ada 1-2 rumah saja yang terlihat. Itu pun jaraknya sangat berjauhan. Sebuah mobil melaju pelan, ditambah lagi jalan yang tidak mulus. Masih lama gak sih? Jangan-jangan kita nyasar lagi. Seorang pemuda menatap kesal pemuda di sampingnya yang mengemudikan mobil tersebut. 2 tikungan lagi, gak jauh kok. Jawabnya mencoba untuk bersabar. Duh, kenapa sih kak? Punya teman ngerepotin banget. Mau nikah pakai ngundang segala. Mending kalau jalannya enak. Ini sudah hutan melulu, gelap lagi, seperti masuk ke dunia lain. Kerutu sang adik. Ya kenapa kamu tadi ikut segala? Berisik banget ih. Sentak sang kakak mulai kesal. Ya tadinya kan mau nemenin aja, kasihan kakek sendirian. Jawab si adik memberi alasan. Tiba-tiba mereka melewati seseorang yang sedang berjalan sendirian. Sang kakek menatap kaca mobil dan seseorang yang sedang berjalan sendirian itu ternyata seorang wanita. Kok berhenti? Ada apa? Tanya si adik. Dan lihat tuh, ada cewek berjalan sendiri, kata si kakak sambil memberi kode kepada adiknya untuk melihat ke belakang. Is, jangan sembarangan, bisa saja itu bukan wanita beneran, kata adiknya yang bernama Dendi. Ah, kamu terlalu sering nonton film horor. Sekali-kali nonton film Bollywood dong, biar otak kau tidak parno, ledek sang kakak membuka pintu mobil. Mau kemana kau kak? Tanya sang adik merasa khawatir. Mau ngasih tumpangan, kasihan kan? Seorang cewek harus jalan, mana gelap gulita, kata si kakak tidak menangkap kerisauan yang dirasakan oleh sang adik. Si kakak tetap keluar mendatangi wanita itu dan membawanya ke mobil. Duduk di belakang. Gak apa-apa kan duduk di belakang? Tanya pemuda itu ramah. Oh iya, gak apa-apa kok. Terima kasih sudah dikasih tumpangan, sahut wanita itu. Dendi tidak berani menatap wajah wanita itu melalui kaca, takut berubah menyeramkan. Mobil segera bergerak maju kembali. Emang tidak ada yang ngantar ya dek? Tanya si kakak sama wanita itu, mencoba komunikasi agar tidak terlalu tegang. Gak ada mas, biasanya diantar bapak, kebetulan malam ini bapak lagi sakit, jawab wanita itu pelan. Mungkin karena ingat sama bapaknya yang sedang sakit. Oh, kasihan sekali,
Sakit apa bapaknya? Tanya si pemuda itu ingin tahu. Paru-paru mas, jawabnya makin pelan. Nama saya Diki dan ini adik saya, Dendi, ujarnya memperkenalkan diri. Saya Utari mas, jawabnya kali ini agak kencang. Nama yang bagus, seru Diki. Ah, Mas Diki bisa saja. Utari tersipu malu. Jalan semakin sulit, namun akhirnya mereka sampai di tempat tujuan. Diki mengajak Utari turun. Semula Utari menolak, tapi Diki sedikit memaksa dan mengatakan tidak akan lama. Utari akhirnya turun, mengucapkan terima kasih atas tumbangannya. Nanti Dek Utari bisa ikut saya lagi kalau mau, kata Diki. Oh, tidak usah mas, nanti malah ngerepotin, kata Utari sungkan. Gak apa-apa kok, kan niatnya nolong. Utari tersenyum. Mereka melangkah masuk sebagai tamu undangan. Diki disambut oleh sang mempelai karena sang mempelai adalah temannya satu kantor. Dendi dari tadi hanya diam saja. Utari ikut menyalami mempelai. Beberapa undangan memperhatikan mereka, terutama Utari yang begitu cantik. Hidangan pun tersedia. Suasana gerimis tidak menyurutkan warga untuk datang menghadiri undangan juga. Sekedar menikmati acara dangdutan yang diadakan oleh si pemilik hajatan. Utari yang memiliki ujung mata lancip dengan maskara yang unik tampak sangat menarik laksana artis ibu kota. Beberapa videoan ditampilkan. Suasana tampak begitu meriah saat seorang MC menawarkan pada penonton untuk menyumbangkan sebuah lagu karena sang artis hendak istirahat makan. Utari segera bangkit berjalan ke atas panggung. Suasana berubah riuh. Pengantin terlihat bahagia. Utari membawakan sebuah lagu dengan tarian tubuhnya yang gemulai. Dari anak-anak sampai orang tua semua ikut berjoget. Merasa heran sampai mempelai pria ikut naik ke panggung, menatap Utari yang cantik jelita, melupakan istrinya yang duduk di singgasana. Namanya Herman. Terkenal playboy, istrinya sudah beberapa kali diselingkuhi. Namun karena kali ini ia sudah hamil, jadi Herman tidak bisa lagi ngelak karena istrinya adalah anak seorang saudagar kaya di kampung tersebut. Malam semakin larut, sang istri meminta izin untuk segera istirahat. Herman masih asik ikut berjoget dan Utari diminta lagi dan lagi untuk naik ke atas panggung. Tanpa Diki sedikit keki, merasa cemburu karena Herman selalu saja dengan mudah naklukin seorang wanita. Bahkan di saat acara pernikahan dirinya, ia masih mampu mendekati seorang wanita cantik. Utari minta izin untuk pergi ke kamar mandi. Suasana kampung masih menggunakan kamar mandi di luar rumah. Agak jauh ke belakang, Utari pergi sendiri karena di dapur ada beberapa orang sedang menjaga dapur. Saat Utari selesai ke kamar mandi, tiba-tiba pinggangnya ada yang menarik ke tempat gelap. Utari ingin berontak, tapi mulutnya segera dibekap. Utari diam saja. Saat tahu itu adalah Herman yang pergi menyelinap. Ia pamit untuk menyusul istrinya yang sudah duluan ke kamar. Di kebun belakang rumah agak jauh di bawah pohon nangka, Herman tidak sanggup lagi untuk menahan hasratnya. Ia mencubut tubuh Utari dengan beringas, menghimpit tubuh Utari di batang pohon sambil berdiri, mengangkat sebelah kaki Utari. Terdengar desahan yang berpacu. Utari mengimbanginya, melingkarkan kedua tangannya di leher Herman. Menyusuri leher Herman dengan lidahnya saat Herman mencapai puncak kenikmatan. Tiba-tiba ia merasakan gigitan Utari yang aneh, membuat tubuhnya mengejang dan jatuh ke tanah kelojotan. Dengan mata melotot dan mulut keluar busa, sementara celana bagian bawah masih dalam keadaan melorot. Herman tidak lagi bergerak, tubuhnya membiru perlahan. Utari kembali duduk di sebelah Diki. Hari semakin larut. Diki mengajak serta Utari pulang. Diki harus pulang malam ini juga karena esok harus masuk kerja. Haruskah siang tadi ia sampai? Karena hari hujan ia sempat singgah beberapa kali. Akhirnya terlambat sampai tempat Herman. Utari menolak. Ia akan menginap di rumah saudaranya yang ada di desa tersebut. Diki sempat kecewa, tapi tidak bisa memaksa. Akhirnya mereka berdua pulang tidak pamitan karena mengira Herman tengah asik bermalaman pertama dengan istrinya. Dendi tertidur di mobil, sementara Diki mengemudikan mobilnya dengan hati-hati. Dendi tertidur di mobil, sementara Diki mengemudikan mobilnya dengan hati-hati. Ia sangat menyayangkan karena Utari tidak ikut pulang bareng. Pukul 3 pagi,
Diki baru sampai rumahnya. Ia langsung istirahat. Tidur 2 jam dan segera bangun karena suara ponselnya. Ternyata teman kantornya yang menelpon. "Ya Wan, ada apa? Tumben pagi-pagi telepon." Sapa Diki menyambut telepon temannya yang kemarin menolak karena ada kerjaan yang tidak bisa ditinggalkan. Wawan ingin sekali ikut dengan Diki, tapi ia tidak dapat izin dari kantor. Diki pun habis merengek pada sang direktur. Baru dapat izin cuma 1 hari saja. "Loh, masih di sana, Dik?" tanya Wawan. "Di sana di mana maksud lo? Tempat Herman?" "Oh, enggak, gue udah balik. Tadi jam 3 sampai rumah." "Jadi, lo belum tahu?" "Tahu apa sih?" "Herman meninggal tadi malam." "Ah, tai lo. Kalau bercanda jangan kelewatan," hendak Diki dengan sewot. Bentar, gue gak bohong, tadi malam," ujar Wawan kekeh. "Tadi malam dia masih ngobrol sama gua," ujar Diki dengan serius. "Serius, Dik? Herman meninggal?" ujar Wawan dengan kekeh. Diki terdiam tidak percaya. Dik, lo denger gak sih?" seru Wawan dari seberang. "Ya denger, cuma gue tidak percaya. Tadi malam masih ngobrol kok sama gua," kata Diki. "Ya sudah, lo tenangin diri lo. Kita rencana mau pada ngelayat nih bareng bos pagi ini," kata Wawan pula. "Ya udah, gue ikut." "Lo yakin, Dik? Gak capek lo?" "Mastiin saja, gue rasanya kurang yakin aja gitu." "Ya udah, kita pergi bareng." Sambungan ditutup. Diki terdiam beberapa lama. Utari membuka pintu sebuah apartemen elit. Bibirnya yang tipis tersenyum senang. Dunia kini dalam genggaman. Namun dia mengemban tugas berat dari ratu. Tak masalah, selagi buaya darat bertebaran, ular akan bermain cantik. Ia akan berperan sebagai umpan, namun buaya yang akan menjadi korban. Sebuah grup musik yang tidak sengaja hadir malam itu begitu tertarik dengan penampilan Utari. Ia pun mengajak Utari kerjasama dan meminta Utari untuk gabung di grup musik miliknya. Utari tidak menolak dengan syarat yang tidak main-main. Namun sang bos juga meminta Utari untuk totalitas. Jika Utari sanggup mencapai target, bos akan memberikan hadiah kejutan. Ada 4 orang wanita sebagai biduan yang juga kerja pada bos yang sama. Namun kehadiran Utari buat mereka tidak menjadi saingan. Justru kehadiran Utari membuat mereka ramai job. Utari akan tampil jika semua sudah tampil. Bos mengganti nama Utari menjadi Ratu Goyang. Utari terkenal dengan sebutan Ratu Goyang. Setiap manggung Utari selalu mencari mangsa untuk ia persembahkan kepada ratu junjungannya. Tidak sulit. Begitu banyak lelaki hidung belakang yang sanggup membayarnya mahal. Tapi Utari memilih orang sesuai dengan bisikan sang ratu. Harus yang muda dan tampan. Karena ratu membutuhkan banyak anak buah di istananya. Juga sebagai budak birahi sang ratu, yang jika malam purnama tiba, ratu memilih lelaki yang menjadi tumbal untuk melayaninya. Lelaki yang dipilih lebih dari 5 orang dalam satu malam. Pemuda tampan juga seorang calon pemilik perusahaan besar, harta warisan orang tuanya. Malam itu tidak sengaja hadir dan menonton pertunjukan dangdutan. Meskipun bukan kelasnya dan tampan, tidak begitu tertarik oleh para biduan yang terlihat begitu norak di matanya. Pemuda itu sebut saja namanya Han. Tiba-tiba berubah pikiran. Saya Ratu Goyang atau Utari tampil. Panah asmara begitu kuat menghujam dada. Lupa jika tidak lama lagi ia akan bertunangan dengan seorang wanita cantik bernama Jessica. Lupa diri, lupa segalanya. Hasratnya hanya ingin segera bercinta dengan Utari, si Ratu Goyang. Saat Utari masuk ruang ganti, Han mengikuti. Saat itu ada 2 biduan lain yang sedang berdandan. Han mengajak Utari pergi sebentar dengan alasan ingin meminta nomor telepon. Utari menuruti kemauan Han. Segera masuk ke mobil Han. Han bergegas membawa mobilnya menjauh dari tempat tersebut. Namun di jalan, Han merasakan jika hasratnya begitu ingin meledak. Han hentikan mobilnya di pinggir jalan di tempat yang cukup gelap. Seketika menerjang Utari dengan penuh nafsu. Utari menjerit kecil, mengelinjak kegelian. Han tidak sanggup lagi untuk menahan gejolak asmara. Segera melakukan permainan cinta di dalam mobil tersebut. Desahan nafas mereka berpacu menggelora. Utari memeluknya begitu erat.
Namun bersamaan dengan meraih puncak asmara, tubuhan tiba-tiba saja kejang-kejang. Kelojatan hingga kakinya keluar dari pintu mobil. Mulutnya berbusa, matanya melotot. Perlahan terdiam dan berubah menjadi kebiruan. Esoknya, Han ditemukan oleh warga yang melintas di tempat tersebut. Utari terbangun dari tidurnya, tanpa hanya mengenakan linggri tipis ketika membuka pintu. Dua orang polisi berdiri tertegun. "Selamat pagi. Maaf mengganggu. Kami dari pihak kepolisian meminta informasi dari Anda seputar kematian saudara Han dalam mobil. Apakah Anda berada bersamanya saat terakhir sebelum ia meninggal?" tanya polisi sembari mencatat sesuatu untuk bahan bukti. "Iya, saya bertemu dengan dia dan dia meminta nomor telepon. Setelah saya kasih, saya kembali manggung. Saya tidak tahu dia kemana," kata Utari. Dan itu adalah hal yang masuk akal bagi polisi. "Oh, gitu. Maaf sudah mengganggu waktunya," ujar polisi yang menjadi gelisah sendiri melihat lekuk tubuh Utari yang menerawang, terpapang mengundang bencana. Cukup sekian ceritanya sampai di sini, nantikan kelanjutan ceritanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.